Vokasi. Saat ini kita sedang melesat di Semarang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsi, selaku host pada episode kali ini. Sekarang, kita akan membahas mengenai natural product dari biji 7 kultivar mangga atau Mangifera indica asli Indonesia untuk pembuatan plester dalam upaya penanganan infeksi luka yang disebabkan multi-drug resistance bakteria. Riset ini diketuai oleh Bapak Muhammad Evi Prastianto. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Evi. Selamat pagi Pak Evi. Selamat pagi Mbak Reni. Pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Semarang dan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Semarang. Terima kasih Pak Evi. Pak Evi boleh dong ceritain sedikit Pak Evi mengenai untuk penelitian yang Pak Evi teliti ini Pak mengenai natural product dari biji 7 kultivar tersebut Pak. Jadi kami tim membuat produk berupa plester Ya. dengan bahan dasar itu adalah inti biji mangga asli Indonesia untuk mempercepat penyembuhan luka yang terinfeksi. Terinfeksi bakteri, tapi bakterinya ini bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik. Wow. Jadi bisa mempercepat penyembuhan luka. Gitu. Kenapa nih Pak? Kok terbesit untuk melakukan penelitian itu Pak? Jadi memang bidang saya adalah di bidang bakteri patogen ya. Ya. Jadi ketika saya baca-baca jurnal dan sebagainya, ternyata biji mangga itu sudah diteliti di berbagai negara seperti di Thailand atau di Malaysia. Namun di Indonesia juga merupakan negara dengan biodiversitas yang banyak. Kalau kita lihat kan ada mangga kweni, mangga mana lagi dan sebagainya. Nah, itu belum pernah diteliti. Maka saya tertarik untuk meneliti ekstrak dari inti biji mangga. Jadi ini biji mangga asli Indonesia untuk pembuatan plester. Oke, Pak Evi, untuk urgensi penelitian ini sendiri itu apa sih Pak? Nah, Mbak, kalau kita bicara tentang urgensi, berarti kebermanfaatan riset ini untuk banyak orang. Nah, untuk bicara terkait dengan itu, kebetulan saya riset terkait fokus risetnya adalah luka. Ini saya sudah meneliti 3 tahun di satu rumah sakit, 1035 pasien infeksi luka. Ada luka pasca operasi, luka DM, luka bakar dan sebagainya. Itu lebih dari 60 dari mereka, 60% itu terinfeksi bakteri yang multi-drug resistant. Multi-drug resistant itu bakteri yang sudah kebal antibiotik. Jadi kalau dikasih antibiotik ini nggak akan sembuh gitu. Jadi pilihan antibiotiknya lebih sedikit. Waktu penyembuhannya lama, antibiotiknya lebih sedikit sehingga akan menguras biaya yang banyak kalau di rumah sakit. Nah, dengan natural product ini itu kita bisa memberikan alternatif untuk pengobatan bakteri yang resisten itu pada luka. Baik. Gitu. Kalau keunggulannya sendiri nih Pak dibanding plester dari merek lain itu apa Pak? Nah, kalau dari produk-produk yang sudah beredar di pasar itu hanya melindungi luka dari infeksi. Namun dari produk ini bisa menyembuhkan luka ketika luka itu terinfeksi. Jadi gitu. Jadi selain dia melindungi luka dari infeksi luar, dia juga membunuh bakteri yang sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, ini kan dari produk alam asli Indonesia dan itu limbah juga banyak. Jadi lebih terjangkau. Baik. Untuk lebih terjangkau dari segi apanya nih Pak? Segi harga. Dari segi harga, Ya, berarti lebih ekonomis ya Pak ya? Ekonomis. Pak Evi, ini kan ada 7 biji buah mangga ya Pak ya. Ini mangga apa saja ya Pak ya? Yang cocok dijadikan penelitian plester tersebut. Oke, jadi kami menggunakan 7 kultivar mangga asli Indonesia. Seperti ada mana lagi, ada kweni, mangga avocado dan lain-lain sebagainya. Yang kami gunakan adalah seed kernel extract. Seed kernel extract itu bagian tengah dari biji atau namanya endosperm. Nah, endosperm ini ditutupi sama endokarp. Kemudian ada mesokarp. Mesokarp ini yang kita makan semuanya untuk buah itu. Tapi yang saya pakai adalah inti biji. Dari 7 itu, tahun pertama saya lihat potensi untuk antibakteri terhadap multi-drug resistant bakteria. Dari 7 itu yang paling punya, sebenarnya 7-nya punya potensi, tapi yang paling bagus, yang paling potensial adalah inti biji mangga kweni.
Kemudian di tahun kedua saya lanjutkan untuk ke in vivo-nya. Dan itu yang saya produksi untuk plester. Wah, menarik sekali nih Pak. Pak Evi mau nanya dong, ini kenapa menggunakan biji buah mangga Pak? Kenapa tidak menggunakan buah lainnya? Jadi sebenarnya setiap tanaman itu punya senyawa fitokimia. Ya. Tidak hanya tanaman, mikrobia juga dan sebagainya. Kebetulan di mangga juga punya, salah satunya ada flavonoid, terpenoid, ada tanin dan sebagainya. Ternyata berpotensi untuk membunuh bakteri patogen yang kebal terhadap antibiotik. Kebal antibiotik itu ketika pasien terinfeksi bakteri yang kebal antibiotik, dikasih obatnya akan pilihannya lebih sedikit karena tidak akan mati gitu. Jadi dengan natural product ini kemarin 12,5 itu sudah bisa membunuh bakteri. Baik, berarti yang cocok dengan penelitian ini ya, si buah mangga itu ya Pak ya, biji si buah mangga. Baik, Pak Evi, terkait untuk proses dari pembuatan plesternya sendiri ini seperti apa Pak? Oke, dari awal sebenarnya kita ngambil bakterinya dulu dari pasien. Jadi kita ke rumah sakit itu, isolasi bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi dari luka pasien. Nah, terus kita bakteri itu kita pakai untuk uji in vitro dari mangganya itu. Jadi mangganya intinya diekstraksi, kemudian diuji pakai antibakterinya. Untuk antibakterinya metodenya bisa dilusi, difusi dan sebagainya. Sampai dari 7 itu kita screening mana yang paling potensial. Terus nanti kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Tahun yang kedua untuk in vivo yaitu kita menggunakan mencit. Mencit kita lukai, kita infeksi, kemudian kita kasih ekstraknya itu. Dari situ baru kita tahu potensinya sampai sampai sekarang. Gitu. Baik. Berarti itu pemrosesannya 2 tahun itu ya Pak ya? Iya. Nah, dalam waktu 2 tahun itu ada nggak sih Pak kendala atau tantangan yang Pak Evi rasakan? Tantangannya lebih ke tahun yang kedua. Tahun yang kedua itu karena in vivo kita berhubungan dengan mencit, otomatis ada beberapa mencit yang meninggal, mati dan sebagainya. Kita risetnya sampai tengah malam dan sebagainya karena kita timbang satu-satu, kita lukain satu-satu, kita bersihkan, kita tempelin dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau sama hewan itu agak ada riskan, jadi gampang mati dan sebagainya. Dalam penelitian ini, untuk yang terlibat tuh siapa aja Pak? Dan perannya seperti apa? Baik, yang pertama mitra kami dari Rumah Sakit RSUD Tugu Rejo Semarang. Iya. Kita ngambil sampel pasien dari sana, sampel luka, swab luka, kemudian dikultur, ketemulah bakteri yang menyebabkan penyakit ini, si A ini ketemu. Kemudian ada lagi dari Void, penyembuhan luka Semarang. Ini mitra yang nantinya akan menggunakan. Tapi karena ini masih berbasis prototipe dan skala lab, nanti perlu penelitian lebih lanjut. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa. Kebetulan kami dari Teknologi Laboratorium Medis, ada mahasiswa dari D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Jumlahnya 3 orang. Yang penelitiannya setema dengan momen ketika saya step penelitian itu. Misal, mahasiswa fokusnya di uji antibakteri, jadi penelitiannya terkait dengan itu. Jadi melibatkan mahasiswa untuk penelitian payung gitu. Nah Sobat Vokasi, ternyata buah mangga yang biasa kita makan atau bisa juga dijadiin asinan ternyata memiliki inti biji yang bisa kita manfaatkan sebagai plester loh. Di sini sudah bisa kita lihat ya Pak Evi ya, ada sampel plester, bisa coba dijelaskan dong Pak Evi. Jadi ini namanya Miplas. Kenapa namanya Miplas? Jadi mangga itu nama latennya adalah Mangifera indica. Jadi Miplas itu Mangifera indica plester. Wow, berarti terkait dari penelitian itu ya Pak ya untuk namanya ya Pak? Betul, coba kita buka ya Mbak. Ini boleh, ada ukurannya 3 x 4 cm. Jadi ukurannya khusus. Kalau kita lihat seperti ini ada apa namanya gel yang isinya adalah ekstrak dari biji mangga. Wow, sangat terlihat ya Pak ya? Betul. Untuk ukurannya sendiri ada berapa ukuran nih Pak? Untuk prototipe ini kita masih pakai satu ukuran, yaitu 3 x 4 cm. Namun di lapangan itu ternyata luka pasien itu ukurannya macam-macam ya Mbak. Kadang-kadang ada luka paskopat, luka DM dan sebagainya yang ukurannya tidak bisa kita kontrol. Maka setelah nanti penelitian ini selesai kan harus ada uji klinis dan sebagainya. Nah ini kita juga mengembangkan produk yang kedua, yaitu ekstrak biji mangga untuk gelnya dalam bentuk gel. Gel, semacam salep gitu ya Pak ya? Iya betul, semacam salep. Jadi nanti untuk ke pasiennya akan lebih fleksibel dia, karena kan lukanya macam-macam. Sebenarnya semua luka yang penting ukurannya masuk ke dalam base 3 x 4 cm tersebut.
Nah, jadi kalau luka ringan maupun luka yang terinfeksi juga bisa. Tapi untuk luka-luka yang kayak lebar sekali itu, ternyata kalau kita di lapangan kita akan menemukan luka-luka itu dengan macam-macam yang berbeda. Seperti itu, sehingga kita akan kedepannya mengembangkan produk berupa salep atau gel. Baik, itu untuk luka yang lebih besar lagi berarti ya Pak Evi ya. Baik, Pak Evi, di sini tuh untuk plester ini sendiri nih Pak, sudah dipasarkan ke masyarakat belum nih Pak? Karena ini masih dalam tahap prototype, ini masih perlu uji yang panjang seperti uji klinis dan sebagainya. Jadi masih belum, karena masih dalam bentuk prototype. Kalau mau ke pasar itu langkahnya masih uji klinis, praklinis dan lain-lain, masih panjang. Masih panjang untuk prosesnya Pak ya. Betul. Baik, nah nih Pak, nanti ke depannya nih Pak, jika sudah dipasarkan, kira-kira nih Pak, harga per apa nih Pak? Satu ini berarti ya? Iya, harga satu. Jualnya itu kira-kira berapa nih Kalau Pak? di pasaran untuk produk-produk yang sudah ada di pasar, untuk yang isi 5 itu sekitar 38.000 sampai 40.000. Tapi karena ini memanfaatkan limbah dan sebagainya, yang pasti lebih murah daripada itu. Lebih ekonomis dari harga yang tadi disebutkan ya? Baik, itu estimasi ya Pak ya. Harga 38 hingga 40.000 itu satu ini ya Pak ya? Satu tempat isi 5. Isi berapa? Isi 5. Wow. Oke nih Pak. Baik, Pak Evi, pertanyaan terakhir nih Pak nih. Pak Evi ada harapan khusus nggak nih Pak untuk penelitian yang bisa disampaikan Pak Evi agar penelitiannya itu sukses mendapatkan pendanaan? Baik, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, kita sebagai seorang dosen dan sebagai seorang peneliti, kita harus punya track record penelitian yang jelas, yaitu dalam bentuk publikasi. Jadi kalau kita publikasinya sudah banyak di bidang itu sudah pasti kita akan ahli di bidang itu dan publikasinya akan mudah. Kemudian yang kedua adalah format harus sudah sesuai dengan apa yang ada di sistem ya. Ada format itu harus sudah sesuai. Cuman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya kita memanjakan reviewer biar memudah merevisi. Misal daftar pustaka itu kita pakai yang terbaru 10 tahun terakhir dan sebagainya. Kemudian penelitian kita dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi kita kasih tebal-tebal seperti itu. Kemudian ada lagi misal poin state of the art. Kita bisa uraikan di situ, misalkan ada kalimat penelitian ini merupakan terobosan baru, kemudian kita bold, kayak gitu, kita cetak tebal. Jadi usahakan sesuai dengan format, tetapi yang juga memanjakan reviewer ketika merevisi mengoreksi lebih mudah, jadi gitu. Insya Allah nanti akan diterima. Baik, berarti harus sesuai dengan template yang ada ya Pak ya. Baik ya, Pak Evi, seru banget nih ngobrol sama Pak Evi untuk hari ini. Pak Evi, terima kasih banyak ya Pak Evi ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman kepada sobat vokasi lainnya. Sama-sama Mbak Reni. Baik, next nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Evi ya. Baik, sobat vokasi, semoga konten ini menginspirasi dan juga memberikan manfaat untuk sobat vokasi semuanya. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di kolom komentar bawah ini ya. Kira-kira penelitian apa lagi yang akan kita bahas minggu depan. Baik sobat vokasi, sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Makasih Pak Evi.